Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba', puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan beberapa ayat dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan kepada alam barzakh. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan kepada alam barzakh ataupun yang biasa disebutkan dengan alam kubur itu adalah sesuatu yang terjadi setelah kematian. Mana dia meninggal, dirorong tentang perjalanan berikutnya adalah dikuburkan. Jadi alam yang kita lalui pada saat dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, yang penting itu adalah alam setelah kematian. Itu disebutkan dengan alam barzakh. Sebagaimana kita sebutkan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kehidupan di alam barzakh itu tentunya lebih lama dibandingkan dengan kehidupan di alam dunia. Sampai kapan? Sampai batas kiamat dunia. Mungkin kita ulang sedikit. Kalau kita hidup di dunia 60-70 tahun dan sebagainya, tapi di alam barzakh itu bisa beratus tahun. Seseorang di alam barzakh itu bisa kehidupannya sampai ratusan tahun. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, batas akhir daripada kehidupan alam barzakh itu kapan? Sampai terjadinya kiamat dunia. Sampai terjadinya kiamat dunia. Maka beriman kepada hari akhir yang berikutnya kita sebutkan adalah beriman kepada kiamat itu sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari kiamat tentunya sebagaimana kita tahu bahwa kiamat itu diawali oleh beberapa tanda. Ada yang disebutkan dengan tanda-tanda kecil, ada yang disebutkan dengan tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang kecil daripada kiamat, kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, itu nampaknya semua itu sudah ada. Nampaknya itu semua sudah ada.
Itu tanda-tanda yang kecil. Terjadi berbagai hal-hal yang tidak seperti apa yang terjadi zaman-zaman dulu. Orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya mendadak. Dari dulu dia penggembala kambing, kemudian memiliki harta yang banyak sehingga berlomba-lomba buat bangunan tinggi-tinggi dan sebagainya. Seorang perempuan melahirkan majikannya, apakah anaknya itu akan kemudian hari membuat dia itu menjadi seorang pembantu ataupun dengan cara-cara yang lain, sebagaimana kita melihat di berita ataupun di siaran-siaran televisi bahwa ketika anak itu sudah berada, ketika anak itu sudah mampu, ketika anak sudah kaya raya dan sebagainya, orang tuanya itu digugat di pengadilan masalah harta ataupun masalah warisan dan sebagainya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu adalah bahagian daripada yang disebutkan oleh Rasulullah, seorang perempuan melahirkan majikannya. Orang tidak tahu lagi, tidak kenal lagi siapa ibunya. Tidak ada harga lagi, tidak ada nilai lagi di depan mereka. Oh, sekarang bisa kita tuntut, gugat secara hukum, ya sudah tuntut. Mana nilai daripada seorang ibu, status ASI daripada seorang ibu itu tidak akan bisa dibayar walaupun dengan harga jutaan rupiah. Karena pada saat tersebut kita belum berdaya apa-apa. Kalau seandainya seorang ibu tidak punya kasih sayang yang sangat kuat kepada anak, diracun mati. Tapi dengan izin Allah, itulah kasih sayang seorang ibu yang tidak bisa kita membalasnya. Kemudian tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang besar daripada kiamat itu sendiri, di antara yang pertama sekali adalah an-nafkhatu fis-sur. Kalau bahasa kita disebutkan dengan tiupan sangkakala. Bahasa terjemahan dalam bahasa kita itu disebutkan dengan tiupan sangkakala ataupun trompet malaikat, terserah apa yang diartikan, tapi yang penting kita pahami bahwa terjadi kiamat itu, ataupun dengan kata lain kehancuran pertama sekali terjadi itu adalah pada saat malaikat yang bernama Israfil meniupkan trompetnya. Sebelum itu sudah juga ada tanda-tanda yang besar. Matahari keluar dari barat, hancurnya Ka'bah Baitullah, tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah di muka bumi seluruh alam. Tidak ada lagi orang yang menyebutkan la ilaha illallah. Tidak ada lagi orang yang menyebutkan Allahu Akbar. Jadi itu diantara tanda-tanda, juga tanda-tanda yang besar. Turunnya dukhan yang disebutkan dengan asap tebal, Dajjal, itu sedikit banyak yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ini kita sebutkan an-nafkhah fis-sur, tiupan sangkakala. Dalam surat Zumar ayat 68 Allah menyebutkan wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan trompet sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka pada ketika itu Allah mengatakan, pingsanlah seluruh makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Tersungkur. Karena kenapa? Besar sekali suara.
besar sekali suara. Dia dari kejauhan bertuh bametom dan kadang-kadang hino dikejut. Ataupun ada suara apalah, terserah suara-suara yang nyaring, suara-suara yang besar, dentuman. Sekali dentuman itu kita terkejut. Maka apakah lagi dengan trompet malaikat? Al-malakul muwakkalu bin nafkhi, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala. Wa huwa waqifun mauqiful isti'dad. Panjang giupnya oleh malaikat. Disebutkan di dalam riwayat bahwa malaikat itu sudah berdiri dalam keadaan siap. Mundu an khalaqallah an khalaqahullah. Dari pajan kagepreh li malaikatnya dari sejak Allah ciptakan dia. Karena tugasnya meniup sangkakala. Dia sudah menunggu dari sejak Allah ciptakan dia. Melipung kepuji malaikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri yang kagedang dalam keadaan siaga penuh. Dia hanya tinggal menunggu perintah. Ngepreh. Isti'dadan li amrillah. Menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu ditiup? Ketika Allah perintah, tiup. Maka tidak ada space waktu. Oh, preh tengok. Preh jam tu. Sama juga seperti malaikat yang ditugaskan malakul maut. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Cabut nyawa si fulan. Malaikat tidak menunggu waktu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mempercepat dan tidak memperlambat. Hang pubagah. Tapi begitu jatahnya misalkan jam 12 tepat, maka pada ketika itu jam 12 tersebut langsung dicabut nyawa. Demikian juga tiupan sangkakala. Begitu diperintahkan oleh Allah, mereka tidak menunda lagi. Oh, besok, hari ini siap-siap. Tidak ada seperti itu. Karena maka disebutkan di dalam riwayat mauqiful isti'dad, malaikat itu sudah berdiri dalam keadaan siap, dalam keadaan siaga dan menunggu perintah Allah. Kapan suruh tiup, dia tiup. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna tarfa sahibis sur mudwak wukila bihi musta'id yandur nahwal arsy. Sesungguhnya ujung trompet, bahasa kita katakanlah ujung prip. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ataupun pendekatan dengan pendekatan kita manusia, walaupun hansaban, kita bahasakan dengan bahasa kita manusia bahwa ujung prip ikena elop bak bibi. Musta'id yandur nahwal arsy, dan malaikat tersebut senantiasa melihat terus ke arah arash. Arash Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan apa? Tujuan supaya dia tidak terlewatkan satu saat pun, satu detik pun. Menan ke perintah oleh Allah, tiup, langsung tiup. Bagaimana bentuk, bagaimana arash, di mana dia berdiri, wallahu alam. Kita wajib yakini saja, tapi at-takyif itu tidak boleh dipertanyakan. Wajib kita imani, tapi bagaimananya kita manusia tidak akan mampu untuk mengetahui itu. Wajib saya kita imani bahwa malaikat itu berada di sisi arasy Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa
melihat terus ke arasy Allah kapan Allah perintahkan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah perintahkan sekarang, ya sekarang terjadi kiamat dunia. Enggak tunggu waktu lagi. Mungkin lagi yang pernah kita sebutkan pertemuan kali yang lalu bahwa Rasulullah memberikan perumpamaan dengan dua jari. Dua ni jaro yo, antara ni jaro tengah dengan ni jaro telunjuk. Rasulullah buat perbandingan, yang panjang ini yang bersama, ini adalah umur dunia yang sudah berlalu. Sisa yang sedikit lagi jari tengah, itulah sisa umur dunia. Kapan itu dikatakan oleh Rasulullah? 1446 tahun yang lalu, yang bertauko dengan tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah uronyo 1446 tahun. Berarti sekitar 1446 tahun yang lalu. Itu sudah Rasulullah katakan seperti itu. Maka sisa-sisa di masa kita sekarang berapa tahun lagi kita juga tidak tahu. Dia pihana doa, kapan itu akan terjadi? Semua orang tidak tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ketika orang bertanya kepada Rasulullah kapan terjadi kiamat dunia, maka Rasulullah menjawab, ilmu tentang itu hanya ada di sisi Allah. Makhafata ayyu'maru qabla ayyartadda ilaihi tarfuh. Kenapa? Ini kelanjutan hadis Rasulullah. Kenapa terus malaikat itu melihat ke arasy Allah? Karena dia takut terlewatkan daripada perintah Allah. Ayyartadda ilaihi tarfu, sekejap mata saja, sekedip mata tutup, bisa-bisa pada saat tersebut Allah perintahkan dia tidak tahu. Itu kalau kita bandingkan dengan pendekatan kita manusia. Tapi bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Karena ainaihi kaukaban durian. Mata malaikat itu, kedua mata malaikat itu perumpamaannya seperti bintang yang bercahaya. Seperti bintang yang bercahaya. Kalau kita, pandangan kita, mata kita manusia kecil, tidak bercahaya, tapi ukuran bintang, maka disebutkan bahwa bintang-bintang itu lebih besar daripada matahari. Bintang-bintang itu lebih besar daripada matahari. Cuman letaknya saja yang lebih jauh daripada permukaan bumi. Berapa besar ya Allah alam, tidak tahu kita. Yang ukuran sini anu mata malaikat. Mampak gede. Hana depak gede tinggal. Di mana takaburnya kita manusia? Tidak bisa kita mentakaburkan diri. Tidak bisa kita menyombongkan diri. Kita adalah makhluk yang lemah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarni al-qarna wa hana jibhatah. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika Rasulullah berbincang-bincang dengan Abu Sa'id Al-Khudri dan kemudian sampai kepada pernyataan, lalu Rasulullah menjawab, kaifa an'am? Bagaimana saya bisa merasa nyaman? Ini adalah jawaban Rasul. Bagaimana saya bisa merasa nyaman? Sementara dipegah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qadil taqama sahibul qarni al-qarna. Sementara malaikat peniup sangkakala, dia sudah memasukkan hujung trompetnya ke dalam mulut. Artinya sudah dekat.
maka han rasa aman, ataupun dengan kata lain hana akan merasa bahwa kita akan terus di dunia ini. Kita mencari kehidupan hanya sebatas cukup untuk kebutuhan keluarga. Tidak ada rencana untuk meninggalkan aset, meninggalkan sekian miliar, meninggalkan pulang dan sebagainya. Tapi sip kita ibadat drone mentah, sip ke keluarga, sip ke baju, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih pun daripada itu hanya tinggal untuk orang lain. Maka Rasulullah katakan seperti itu. Bagaimana saya bisa merasa nyaman sementara saya tahu bahwa malaikat Israfil itu sudah memasukkan ujung daripada trompetnya ke dalam mulutnya. Ada yang tinggal preh bacuti. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Wahana jibhatahu, dan sudah menundukkan kepalanya. Wahana jibhatahu wa asgha sam'ahu, dan dia sudah membuka pendengarannya. Artinya kagak dengar betul-betul lagi kita dengar urang pegah haba yang sampai payah terputus puyung supaya agak lebih terang. Asgha sam'ahu, maka malaikat Israfil itu sudah membuka pendengarannya betul-betul supaya dia tidak terlewatkan satu detik pun daripada perintah Allah untuk tiupan sangkakala. Yantadir, dan dia menunggu ayyuk mara ayyam fukhah, supaya dia menunggu diperintahkan untuk meniup sangkakala tersebut. Qala muslimun fa kaifa naqulu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, kalau demikian apa yang kita perbuat? Rasulullah tentunya mengatakan selain daripada ibadah mahdah dan sebagainya, Rasulullah menyebutkan sering-sering kamu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Di jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kita keseharian kita. Kemudian selain daripada itu, persiapan ibadah tetap. Ibadah kita yang terpegat, kita yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan juga dengan manusia. Kemudian kita menjauhi kejahatan-kejahatan, menjauhi kedengkian. Karena tidak mungkin begitu kiamat tiba kita akan membawa kedengkian itu. Kita akan membawa akhlak yang tidak baik tersebut. Kita akan membawa khianat tersebut, tipu daya tersebut. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada saat itu tiba, jangankan kita meminta tangguh malaikat Israfil sendiri, tidak akan minta tangguh. Kagak preh-preh, panjang oleh Allah, begitu dia tiup. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ini dalam surah Yasin. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ma yanzuruna illa sayhah wahidah. Allah menyebutkan tidak ada yang ditunggu oleh umat manusia kecuali bunyi trompet sangkakala malaikat. Sayhah wahidah, teriakan ataupun bunyi teriakan yang pertama. Ta'khudhuhum, yang itu akan
menghancurkan seluruhnya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi sebenarnya dengan tiupan tersebut? Menan geyup sangkakala li malaikat Israfil, maka untuk ukuran makhluk hidup seperti tadi kita sebutkan di dalam ayat, Allah menyebutkan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, hancur pingsan dan semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi. Adapun yang lain selain daripada itu, langit hancur, terbelah. Allah menyebutkan di dalam ayat idzasyamsu kuwirat, matahari digulung, idzas samaa'u fatarat, ketika itu langit terbelah, wa idzan nujumu kadarat, bintang-bintang semua berhamburan. Kalau sekarang masih tetap pada porosnya masing-masing, pada tempatnya masing-masing. Tapi apa yang terjadi dengan tiupan sangkakala malaikat itu? Semua hancur. Alam ini hancur. Bintang-bintang berhamburan. Matahari hancur. Kemudian gunung-gunung berterbangan, kal'ihnil manfush, ibarat seperti kapas yang ditiup angin. Wa tasirul jibal, dalam ayat lain Allah menyebutkan tasirul jibal, gunung yang besar yang kita lihat sekarang ini tidak ada orang yang mampu untuk menjangkau. Tetapi pada saat tersebut, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung yang besar itu berjalan. Mungkin kalau bayangan-bayangan kita bisa melihat bencana-bencana yang Allah berikan, ataupun gunung meletus, bagaimana gunung itu hancur, meleleh, dan kemudian dia itu berjalan walaupun tidak semua sisi, tapi sedikit banyaknya menjadi gambaran dan peringatan kepada kita sekalian. Juga demikian yang baru-baru ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baru-baru ini terjadi, Allah berikan kebakaran di Amerika dan tidak ada kekuatan untuk memadamkannya. Karena satu negara bagian itu hancur, terbakar. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu adalah sebutir kecil. Sebutir kecil. Bagi Allah mudah. Maka di dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah menyebutkan law anna qitratan minan nar, kalau seandainya satu titik percikan api neraka saja dilontarkan ke bumi ini, sungguh akan terbakar langit, bumi, dan segala isinya. Itu bandingan dengan api neraka nanti di akhirat. Kalau ini api dunia saja yang sebegitu kecilnya dibandingkan dengan api neraka bisa menghancurkan semua, maka bagaimanakah lagi dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Maka sama-sama kita saling mengingatkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca ini sebenarnya bukan hanya sebatas untuk menambah wawasan dan keilmuan kita, tapi untuk menambah akidah kita, rasa takut kita kepada hari akhir,
dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih beriman kepada hari akhir, bahwa gambaran itu tidak ada seorang pun yang bisa luput daripada itu. Bambandum gedayo, ulun tua sendiri yang pegah dan gedayo bambandum juga akan menuju ke akhirat itu. Tinggal lagi selamat ataupun tidak selamat. Maka yang paling penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita lakukan untuk bekal ke sana. Apa yang sudah kita lakukan untuk menyelamatkan agama Allah. Apa yang sudah kita lakukan untuk bekal bagi diri kita dan keluarga kita. Betapa banyak dosa kita yang sudah kita lakukan yang sehingga dia itu akan menjadi beban yang wajib kita pikul nanti di akhirat kelak. Itu sebenarnya yang paling penting untuk kita fikirkan sama-sama, muhasabah diri kita. Kalau seandainya kita hanya sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan, mungkin sedikit sekali manfaatnya. Tapi untuk menambah akidah, menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kita, menambah amal salih kita, itu luar biasa manfaat. Karena dia itu akan memberi keuntungan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi di dalam ayat tersebut, kembali kepada ayat tersebut, Allah menyebutkan ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, apa yang ditunggu oleh umat manusia yang ada di muka bumi kecuali tiupan sangkakala. Yang pertama sekali wahum yakhissimun, dan pada saat tersebut mereka itu sedang lalai. Mereka itu sedang lalai. Kita bisa melihat sekarang banyak orang lalai di sini, lalai di sana dan sebagainya. Banyak. Mungkin kita tidak sebutkan satu persatu, tapi intinya banyak orang sekarang lalai, healing ke sana kemari, jalan ke sana kemari. Terlepas kalau seandainya dia itu adalah kebutuhan keluarga dan sebagainya, yang paling kita takutkan lagi pada saat terjadi hal-hal yang seperti itu, jauh daripada ketaatan kepada Allah, salat tidak ada, kemudian hal-hal berdosa yang dilakukan dan sebagainya. Sedang lalai-lalai seperti itu, nufikha fis-sur, ditiupkan sakakala, maka gedayang oleh Allah pui prehlo ma yanzuruna illa sayhatan wahida, apalagi yang mereka tunggu kecuali kalau seandainya ke umur sekian puluh tahun Allah berikan 40 tahun 50 tahun kita belum bisa bertaubat, belum bisa berubah daripada yang kurang baik menjadi yang lebih baik, belum bisa menjadi orang taat, belum bisa menjadi orang baik. Dari umur 30 tahun sampai 40 tahun kita belum bisa meninggalkan ghibah, maka kapan lagi kita akan meninggalkan upat mengupat itu? 40 tahun 50 tahun gohlom meninggalkan kedengkian, kapan lagi kita akan meninggalkan itu? Maka Allah tanyakan sebenarnya di dalam kelalaian itu orang akan diambil. Begitu juga orang yang terbiasa dengan dusta, bohong dan sebagainya, sudah Allah berikan kesempatan dari 30 tahun, 40 tahun. Allah sebenarnya menginginkan taubat daripada seorang hamba. Ya wawai biasa sulit-sulit, kagebi umudum dan kasiblah sulit. Khianat kadumnan umu kasib. Tapi kalau seandainya sudah 60-70 tahun manteng sit, sulit, manteng sit, khianat, manteng dan sebagainya, kapan lagi dia harus menunggu untuk menjadi baik? Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka pada saat terjadi nafkhatus sur, tiupan sangkakala, la yastati'una tawsiyatan, tidak ada seorang pun yang sempat berwasiat.
artinya bisa memesan sesuatu pesanan kepada keluarganya. Wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak sempat pulang ke tempat keluarganya. Begitu dentuman daripada tiupan sangkakala, tiupan trompet malaikat Israfil, begitu terjadi kehancuran. 4 anak lun, 4 urang syik lun, 4 harta lun, 4 rumah lun, 4 kekenderaan mewah lun dan sebagainya, apa yang sudah hancur. Kita tidak sempat melihat itu. La yastati'una tawsiyatan, tidak sempat berpesan. Kita bepergian di dunia, kita bisa berpesan kepada anak ataupun kepada istri, kepada suami, kepada siapa yang tinggal di rumah. Tapi kejadian itu tidak menunggu waktu kita berpesan. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cepat. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita saling mengingatkan dan menjadikan itu sebagai pelajaran bahwa demikian dahsyat alam yang akan kita jalani ke depan. Jadi mungkin kita nyaman-nyaman, hidupnya aman dan sebagainya, tapi mulai daripada proses kematian, gedek nyawa itu adalah sudah masuk kita kepada keadaan-keadaan yang dahsyat. Dah hanam zero piuri yang gelah daripadanya. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi berikutnya, sampai Rasulullah SAW yang merupakan orang terpilih, orang nomor 1, orang yang kekasih Allah Subhanahu wa taala juga akan menghadapi kematian. Maka sama-sama kita saling mengingatkan. Siapa yang bisa lepas daripada itu? Tidak ada. Tidak ada yang bisa lepas. Cuma pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimana kita persiapkan kematian itu? Maka kita ulang kembali apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Sering-sering kita mengulang hadis tersebut. Kata Rasul, orang yang beruntung itu adalah orang yang paling banyak ingat mati, dan aksaruhum lima ba'dal mauti isti'dadan, yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk perjalanan setelah kematian. Untuk perjalanan setelah kematian. Seperti yang kita sebutkan bahwa kita kadang-kadang lalai, sehingga perjalanan di dunia itu lebih kita pentingkan, bekal di dunia itu lebih kita pentingkan daripada bekal di akhirat. Padahal perjalanan di sana jauh lebih panjang, jauh lebih lama, apalagi di akhirat, abadi, tidak ada batas akhir. Wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara rajulani thawbahuma bainahuma fala yabi'ani wa la yatyan. Rasulullah menyebutkan gambaran terjadi kiamat itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukuran orang membentangkan pakaiannya, ini orang jualan. La yabi'an, yang bagi penjual tidak sempat menjual. Tengah keplah-keplah hijau gemekat, pun terjadi kiamat, begitu hancur. Trompet sakakala malaikat ditiup, kemudian semuanya hancur. Kehancuran itu juga tidak menunggu waktu, seiring. Maka Rasulullah katakan, orang yang membentangkan pakaiannya enggak sempat jual. Enggak sempat jual. Mungkin gambaran duniawi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itulah seperti terjadi gempa misalkan. Menam gok-gok dunia, ada belum tak pegah ini. Enggak sempat. Yang gesekan itu tetap terjadi, cuma parah tidak parah, skala Richternya tinggi atau rendah, hancur bangunan atau tidak. Maka Rasulullah katakan, apabila sudah sering terjadi kiamat, apabila sudah sering terjadi gempa, apabila sudah sering terjadi gerhana,
Itu pertanda kiamat sudah semakin dekat. Tujuan gebinya oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan gebinya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita punya rasa takut gepia oleh Allah. Karena orang akan mati biasa anda jihya. Tapi punya orang hanaya ke Allah. Jadi gepi rasa takut. Manurikum minal ayati illa takhwifa, kata Allah di dalam ayat. Tidaklah kami nampakkan tanda-tanda kekuasaan kami itu kecuali untuk memberikan rasa takut kepadamu. Tapi kita kadang-kadang sekarang jemaah yang dirahmati oleh Allah, inilah pergeseran nilai akidah. Misalkan terjadi gempa, oh ini berarti diakibatkan oleh gesekan lempeng bumi. Ini adalah terjadi meletusnya gunung di dalam lautan. Itu yang disebutkan dengan vulkanik, ataupun gesekan yang disebutkan dengan tektonik dan sebagainya, diarahkan kepada ilmu pengetahuan semata, tidak diarahkan kepada akidah. Maka pada saat diarahkan kepada ilmu pengetahuan semata, tidak diiringi oleh akidah, yang fenomena alam biasa yang terjadi. Orang akan mengatakan seperti itu. Gerhana juga seperti itu. Ohnya adalah pertemuan dua cahaya antara matahari dengan bulan pas-pasan, sehingga dia itu tidak bisa mengeluarkan cahaya dan sebagainya. Terserah teori para pembuat teori ataupun ahli astronomi, tapi tidak dikaitkan dengan akidah. Padahal tujuan Allah gepegetnya bukan sia-sia untuk gebi rasaya ke umat manusia. Tapi malah sekarang kita tidak ada lagi rasa takut. Terjadi gerhana, hana orang yoli. Malah biasa anda jino cok kacamata hitam, ya kalau mata urowen. Ataupun di media sosial, di banyak-banyak status share. Oh ini terjadi gerhana di daerah Pulan. Oh ini terjadi gerhana jam sekian. Share semua. Oke, nggak ada masalah di share. Tapi kaitannya dengan akidah itu nilai yang paling penting. Kaitannya dengan akidah itu nilai yang paling penting. Sehingga gebi gerhananya dumna metamah ketaatan gedayo kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gegok-gok bumo oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadi gempa, beberapa penambahan nilai amal salih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang paling penting. Tapi kalau seandainya itu biasa-biasa saja ataupun sama juga, ibadah kita kemarin sebelum gempa dengan setelah gempa, ibadah kita sebelum gerhana dengan setelah gerhana, berarti tidak ada penambahan dan peningkatan nilai akidah. Saban. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebutkan terjadi kiamat itu nafkhah, tiupan sangkakala itu dalam keadaan yang sangat cepat. Maka sebagai kesimpulan bagi kita sekalian, bukan hanya sekedar kita mengetahui ataupun begini gambarannya, akan tetapi ini pelajaran disampaikan oleh Rasulullah dan juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menuju ke sana. Karena memandu makhluk, apalagi kita yang umat manusia, lebih-lebih gelake pertanggungjawaban. Jangankan kita, kambing saja yang bertanduk pernah menanduk kawannya sesama kambing, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala ataupun di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang punya akal, punya kemampuan berfikir yang cukup sempurna, dan Allah berikan daya bagi kita untuk menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini, maka pertanggungjawaban itu lebih dibandingkan dengan mereka. Maka apa yang akan kita persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.